Mazmur 11 ayat 1 sampai 2. Marilah kita membacanya secara responsorial. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab Dia dalam kasih menutup susunya, mereka memasang anak-anaknya pada tali busur untuk menghana orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang lurus. Tuhan matanya di surga, matanya mengamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kejahatan. Ia menjadi orang-orang fasik dengan arang berapi dan berdarah. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Dia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian teman-teman. Tidak satu jangan kita mari terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus atas berkat kasih yang Bapak yang kami dapat berkulit saat ini untuk memulai dari kami dan yang kau berikan pertolongan kami dapat menjawab setiap soal-soal yang boleh menurut kami Tuhan pada kami mengajar kami berikan mereka kepada kesabaran dan mereka selalu tabah yang selalu mengikuti kami pada jalan yang benar. Bapak kami sadar bahwa kami masuk yang lemah yang tidak luput dari segala dosa pelanggaran kami dari kesalahan dan pemikiran kami dapat dari kau yang mengampuni terpuji dan kemudian mau kita sama-sama. Haleluya, amin. Agnes hadir Bu. Suaranya. Christian Pangaribuan. Ribu. David Nenggolan. Dewi Sibuya. Gina Nantimbulu. Erwin Pangaribuan. Puji Tampunan. Dian Sibarani. Kesia Pasaribu. Kevin Tampulo. Mariski Artono. Betty Pangaribuan.
Niko Simanjuntak. Ada Bu. Putra Sahat. Randy Mundagaw. Reski Ayringo. Rina Kasoy. Rina Kasoy. Romiana Ambarita. Hadir Bu. Rizky Siahaan. Serdi Nabi Pulu. Solehan Rubah. Tantri Nabi Pulu. Valentina Mutahaya. Gak datang Bu. Kenapa dia? Sekretaris. Sekarang Bu. Sarah Siagian. Tasya Surain. Dia Tegal. Berarti cuma simpel itu dengan anaknya? Iya. Materi kita minggu lalu tentang apa? Alam Materi kita hari ini tentang bertumbuh dan semakin berkembang. Apa ya? Nampak Bu, Coba dibaca. bertumbuh dan semakin berkembang. Oke. Tujuan pembelajaran kita coba dibaca satu lagi ya. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Siapa yang kenal? Siapa yang kenal Sri Davis? Coba dibaca dua tiga ya. Bertambah usia, bertambah umur sudah seharusnya terjadi. Namun menjadi dewasa adalah berarti maksudnya setiap orang yang bertambah umur belum tentu dewasa. Kenapa dikatakan demikian? Bukannya kalau udah banyak umurnya berarti udah dewasa lagi. Orang yang dewasa itu seperti apa? Yang bisa bertanggung jawab. Bisa bertanggung jawab. Apa lagi? Bagaimana dengan orang yang dewasa pikirannya yang tidak nakal? Dia seperti Rizky. Gimana? Orang yang dewasa seperti apa? Apakah umurnya yang 40 ke atas? Apakah umurnya yang 20 ke atas? Bagaimana dewasa? Udah dewasa. Nah, ciri-ciri kedewasaan tadi berani bertanggung jawab. Apa lagi? Berpikir sebelum berpikir. Berpikir sebelum bertindak. Apa lagi? bisa menguasai emosi. Bisa menguasai emosi. Tidak labil. Tidak labil. Apa lagi? Menguasai emosi. Apa lagi? Berpikir Pikirannya tidak seperti anak-anak. berpikir positif. Main kripto. Sudah tadi tentang jawab. Positif. Tidak bermanfaat. Seperti apa berpikir positif? Seperti apa? Siapa yang kenal situasi hari? Coba dibaca. Dalam sebuah pelanggaran hukum ketika bersosialnya jadi berkomplot dengan suaminya
Sam dan menyerang dalam olahraga sepatu es. Nancy Kerrigan dalam sebuah latihan persiapan kejuaraan sepatu es di Amerika Serikat. Ini tadi katanya si Tonya Harding ini adalah seorang pemain sepatu es. Dia menyerang sebuah kawannya yang bernama si Nancy Kerrigan. Dia memukul paha si Nancy Kerrigan supaya apa? Supaya dia mengundurkan diri dari kejuaraan nasional tersebut. Akhirnya siapa yang menang? Harding. Tonya Harding. Dia nggak mau kalau dia kalah dalam pertandingan itu, makanya dia melakukan hal licik. Dia mencelakai kawannya, dia mencelakai saingannya, karena dia tidak mau merasa kalah. Itu termasuk ciri-ciri kedewasaan atau bukan? Tidak. Kenapa mereka tidak? Karena pikirannya masih sempit, masih gampang. Apa lagi? Apa Erwin? Tidak Erwin. Nah, jawab si Erwinnya biasa. Bisa si Tonya Harding itu termasuk sikap kedewasaan atau bukan? Gara-gara apa belajar bisa dewasa? Tidak berpikir sebelum bertindak. Tidak berpikir sebelum bertindak. Tidak memikirkan konsekuensinya. Apa lagi? Tidak sportif. Apa lagi? Egois. Ya, apa lagi? Egois, mau mementingkan dirinya sendiri, ya kan? Maksudnya sikapnya dewasa. Kalau orang yang sikap dewasa, dia juga bisa dewasa untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalah seperti itu dia tidak dewasa. Dia seperti anak. Dia tidak mau merasa kalah. Makanya dia sampai mencelakai kawannya. Coba, apa lagi kisah atau permasalahan yang dilakukan yang menilai itu tidak dewasa? Contohnya, MBKI. Hah? MBKI. Bukan. Misalnya lagi adalah 10 kali tugas. Keluarnya Bina. Adalah misalnya dikasih guru tugas. Misalnya si Keisha sama si David. Si David tidak siap tugas. Si Keisha siap. Dia ada berpikiran jahat, adalah supaya si David yang tidak dihukum, supaya ada kawan yang dihukum seperti itu misalnya. Dia berpikir, coba aja lah kata siapa ini agar siap di tugasnya, biar ada kawan seperti itu maksudnya. Itu adalah salah satu contoh dewasa. Contoh lain apa lagi yang pernah kalian lakukan? Apa lagi? Saya berikan contoh. Apa lagi sikap tidak kedewasaan yang pernah kalian lakukan? Itu lagi contohnya 3 Oke, baca 2-3 ya. Kemarahan, emosi. Herman dan Vincent menemukan 3 macam emosi yang dikenal dengan display rules. Memperhatikan pada wajah atau tubuh manusia, yaitu 1. Motivasi. Kesadaran seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang mengalaminya. Contohnya apa? Baca dulu, baca baik-baik, baca. Keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Contohnya itu siapa? Menahan amarah emosi juga. Ariski. Ada dicoblos ke sana. Contohnya itu seorang perawat terhadap pasiennya. Misal pasiennya ini agak bandel saat diatur seperti itu. Seorang perawat tidak bisa marah pasiennya, harus sabar walaupun dia
Polisi. Guru. Itu kayak gitu. Iya, polisinya guru. Itu kan emosinya kan? Presiden. Iya, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke, yang kedua dibaca. Ketika uluk sama jadi seseorang dapat mengurangi emosi dan berlebihannya. Contohnya apa? Dengan memandang ke Ini pastinya. Jangan emosi kalau lagi ibu aku tahu kenapa coba. Oke, misalnya keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Misalnya dia emosi, dia mau marah, tapi dia dikurangi emosinya dengan cara dia ngomel. Allah. Mengurangi emosinya, dan dikeluar semua emosi, tapi dia cuma ngomel. Oke, nomor 3. Simulasi. Orang yang mengalami emosi gejala-gejala kecantikan. Simulasinya untuk membayangkan apa yang mungkin dia lakukan dengan cara ini kita bisa Nah, dari ketiga inilah menurut Sinempan yang sudah matang kepribadian dan emosinya. Oke, kita lanjut. Itu ada tugas. Tulis ya. Sudah, tulis ya. Nomor 1. Tuliskanlah contoh pertikaian yang ada dalam gereja masa kini. Atau dalam gereja kalian masing-masing. Yang kedua, tuliskanlah contoh ketidakdewasaan dalam kehidupan keluargamu. Yang ketiga, sudah? Tuliskanlah aspek-aspek pertumbuhan kedewasaan beserta dengan contohnya. Udah? Tugasnya ada berapa? 2. Tugasnya 2. 4, Ini yang 7. Jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Bu. Kalau ingat. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan ibadah. Nomor 2 aja. Mau keluar kali nih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkati kita di kerajaan surga, puji syukur kami menyembah Bapa. Kami sudah selesai
Ya, Bu.